Kalau teman-teman mengikuti video tutorial series kita sebelumnya, kita baru aja menyelesaikan sebuah series tutorial Kotlin Android menggunakan Room Database, dan cara yang digunakan pada series ini juga akan mengikuti cara sebelumnya. Jadi khusus untuk layouting kita nggak bahas di series ini, kita akan langsung kopas dari projectnya, karena project untuk series ini sendiri bisa teman-teman download di GitHub. Tapi untuk teman-teman yang benar-benar baru belajar Android Studio, terutama di bagian layouting menggunakan XML-nya, teman-teman juga bisa mengikuti series kita untuk tutorial Android Studio bahasa Indonesia tetap di channel ini. Jadi teman-teman bisa ke sana, terus di sana teman-teman bisa belajar mulai dari constraint layout, relative layout, terus komponen views lainnya seperti button, edit text, text view gitu, dan apapun yang kita bahas di sana mungkin lebih banyak di layoutingnya. Tidak terlalu banyak, sekarang masih ada 5 video sampai tutorial ini diupload. Tapi teman-teman kalau perlu belajar sesuatu untuk layouting, silahkan komen di sana, nanti kita catat biar next kita mau upload apa lagi tentang series tutorial Android Studio. Mungkin itu aja informasi tentang teman-teman yang perlu belajar layout di Android Studio. Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi Android developer menggunakan Kotlin, Flutter, atau Java, teman-teman bisa belajar secara gratis melalui channel YouTube kita, Last Day Indonesia. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu. Dan buat teman-teman yang mau belajar secara step by step membuat aplikasi Android, seperti membuat aplikasi kasir, portal berita, video streaming, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa kunjungi toko video kursus kita di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Last Day Indonesia. Fasilitas yang teman-teman dapatkan ketika join kursus video di Last Day, teman-teman bisa mendapatkan free update konten via Google Drive dan konsultasi melalui grup private Facebook Last Day Developer. Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di Last Day, dan ini adalah video ke-7 dari seri tutorial Kotlin Android Retrofit. Oke, pada video ini kita coba akan melakukan layouting atau membuat tampilan untuk project kita, karena kita sudah berhasil mendapatkan data via logchat. Tapi ya, kali ini kita akan membuatkan tampilannya agar data-data ini bisa kita tampilkan di layout Android kita. Oke, untuk full projectnya kan sebenarnya teman-teman bisa download di GitHub kita ya, ada di github.com//id/kotlin Android Retrofit. Kemudian tinggal dicari aja layout atau kebutuhan source code yang dibutuhkan. Tapi link untuk layoutnya saya coba taruh di bawah, jadi teman-teman bisa langsung buka aja. Di sini yang pertama ini adalah tampilan untuk main activity kita. Jadi dia memiliki sebuah recycler view, yang mana recycler view ini nanti akan kita taruh di halaman utama. Terus di halaman utama juga mempunyai sebuah progress bar. Terus di recycler view kita kan juga butuh tampilan untuk masing-masing itemnya ya. Jadi kita akan menggunakan layout yang di sini untuk item atau adapter yang kita butuhkan untuk recycler view. Nah, berikutnya untuk menambahkan recycler view dalam project Android, kita bisa menggunakan material komponen untuk Android atau project Android kita. Kita langsung buka aja di Google, terus cari material dependency Android. Biasanya ada yang paling atas di sini. Jadi tinggal dicari aja. Terus kalau sudah, teman-teman bisa langsung masuk di bagian ini dia ya, implementation. Kita copy. Terus kita masuk ke project Gradle material komponen ya. Nah, untuk versionnya biasanya di sini ada keterangan. Nah, Ceng2 1.2.1. Nah, jadi ini yang kita gunakan. Kemudian berikutnya kita lakukan sync. Selesai sync, kita balik lagi ke layout. Yang pertama ini untuk main activity. Jadi kita bisa copy dalamnya yang ini ya.
di copy, terus kita masuk ke project di main activity, di bagian set content view r.layout activity main ini dibuka. Di bagian split terus kita paste di sini. Nah, ini dia adapter movie. Kita belum punya adapter movie ya. Jadi kalau adapter untuk masing-masing halaman gitu seperti main activity, itu nama adapternya bisa sesuai dengan kebutuhan datanya. Seperti adapter untuk movie ya adapter movie, atau disesuaikan sama activity yang digunakan. Kalau main activity ya bisa juga gunakan main adapter untuk nama adapternya gitu. Nah, di sini kita coba buatnya adapter main aja ya. Adapter main. Nah, terus ini kita copy, terus kita buat di layout. Di sini klik kanan, layout resource file. Nah, kemudian di sini adapter main. Oke. Nah, jadi untuk previewnya di sini dia sudah tidak error lagi. Dia akan ngambil layout dari sini ya. Nah, untuk di sini kita ambil dari sini. Nah, ini untuk bagian adapternya. Kita copy, sebenarnya ini langsung di copy semua juga nggak apa-apa sih. Dari mulai di sini semua. Tapi kalau semua juga pastiin teman-teman juga pastenya berarti semua ya. Jadi ini dihapus, kemudian dipaste di sini. Dia akan muncul di situ. Terus kemudian di sini kita punya image placeholder. Image placeholder tadi lupa belum diambil, jadi kita coba cari manual di sini. Main, terus kemudian masuk ke bagian res. Dia ada di drawable. Nah, ini dia image placeholder. Save image. Saya taruh desktop. Kalau sudah, teman-teman langsung copy dari desktop, terus kemudian paste di drawable. Nah, ketika muncul kayak gini, pastikan pilih yang drawable aja. Drawable di OK. Nah, kemudian ini placeholder image. Nah, ini kalau sudah huruf kecil semua dan untuk spasi gunakan garis bawah, maka kita bisa langsung refactor. Nah, di sini akhirnya image placeholdernya sudah muncul. Oke, selesai membuat adapter di bagian layout, kita juga perlu adapter di bagian Kotlin-nya. Jadi kita buat di sini main adapter. Jadi bebas ya untuk penamaan adapter. Teman-teman bisa gunakan nama activity parent-nya apa, atau gunakan datanya mau dibuat kayak apa. Yang pertama kita buat dia extend recycler view adapter. Terus kemudian kita juga perlu view holder. Terus kemudian kita buat create class view holder. Kita tetap taruh di main adapter ya. Jadi perlu di sini. Terus kemudian kalau kayak gini dia butuh implement members. Kita pilih semuanya kemudian di enter. Yang ini bisa kita pindahkan ke bawah. Class view holder. Class view holder ini juga bisa kita langsung extend aja ya. File view view, terus kemudian recycler view view holder. Kemudian di sini view. Jadi view ini kita akan nanti gunakan di onBin view holder. Untuk bagian konstruktornya di sini yang pertama dia butuh datanya ya. Datanya adalah berupa data movie. Jadi kita sesuaikan dengan result s. Nah, dia ngambil dari release
main model.result. Yang bagian ini bisa kita enter. Terus kemudian result ini yang bagian get item account ini juga bisa kita hapus, diubah menjadi sama dengan langsung ke bagian size. Kemudian di bagian on create view holder, layout inflator sama dengan from parentnya ngambil dari sini ya, parent dot context, kemudian inflate r dot layout dot adapter. Untuk return dari on create view holder kita bisa buat menjadi langsung aja di sini sama dengan tapi jangan lupa di sini kurung kurawalnya diubah menjadi kurung biasa aja. Nah, kalau kayak gini kita udah bisa pakai. Terus sekarang cara parsing datanya ya, cara menaruh datanya di bagian adapter. Di adapter ini pertama kita punya image view, kedua kita punya text view. Kita coba mulai dari text view-nya dulu. Oke, di sana di sini cara menggunakannya adalah holder.view. View ngambil dari sini ya. Kemudian dia ngambil text view. Kita lihat dia from adapter main dot text sama dengan dia ngambil dari result. Sebenarnya bisa kayak gini ya, position terus kemudian baru kemudian ke title. Atau kalau misalkan datanya banyak, kalau ini mau dibuat lebih singkat, teman-teman bisa bikin result. Jadi kalau tadi pakai S ya, jadi di sini dia tidak usah pakai S, jadi langsung ngambil datanya tanpa position. Jadi di sini bisa langsung result dot title dan lain sebagainya. Kalau misalkan datanya masih ada lagi, terus kemudian di layoutnya masih ada lagi data yang perlu ditampilkan pada adapter kita. Oke, kalau sudah di bagian main adapter di sini kita balik ke main activity. Kita buat terlebih dahulu let init var main adapter. Sebaiknya di sini namanya sesuai ya, main adapter. Terus kemudian ya tambahkan di sini setup recycler view. Baru kemudian di sini yang bagian main adapter sama dengan main adapter. Di sini kan dia cuman perlu data array ya. Ini bisa kita kasih data array list of dulu. Jadi datanya belum ada gitu. Kemudian tadi kan kita punya satu recycler view, di sini recycler view. Nah, kita buat di sini recycler view. Kita coba langsung apply. Yang pertama dia butuh layout manager. Terus kemudian linear layout manager. Kemudian di sini perlu application context. Kemudian berikutnya baru kita tambahkan adapternya, yaitu main adapter. Itulah kenapa tadi jangan gunakan nama adapter ya, karena di sini ada adapter. Jadi namanya jadi sama gitu maksudnya. Adapter sama dengan main adapter diambil dari main adapter. Array list of. Jadi belum ada datanya. Terus kemudian datanya kita munculkan di bagian show data. Jadi di sini kurang satu lagi, yakni fun set data. Kemudian di sini data dia berupa list dari main model. Jadi di sini dia result dot, kita hapus kalau ada datanya. Kemudian result add all, tambahkan data baru. Kemudian kita refresh recycler view-nya. Baru di sini kita bisa gunakan main adapter dot set data.
Nah, jadi seharusnya for ini bisa teman-teman hapus atau di komen aja, bebas ya. Jadi tidak perlu ditampilin di sini lagi. Kalau sudah dicek sebelumnya, maksudnya di log sudah muncul, maka sekarang bisa kita tes. Oke, di sini sudah muncul ya datanya. Cuman di sini masih ada progress bar yang muncul karena di sini memang ada progress barnya. Jadi untuk menghilangkan progress bar atau munculkan progress barnya, kita tambahkan di sini satu lagi. Mungkin ya taruh di sini aja. Private. Atau teman-teman bisa nggak usah bikin metode sih, nggak apa-apa sebenarnya. Di sini langsung aja progress bar dari activity main dot visibility view dot visible. Terus ketika dia sudah on failure atau ada kesalahan terus gagal, dia hilangkan. Terus kemudian ketika dapat respon, dia juga dihilangkan. Jadi kalau di run lagi, ini dia tampil loading bar dulu, baru kemudian dia mendapatkan datanya. Oke, untuk video kali ini kita cukup untuk menampilkan teks data dari API dan kita berhasil menampilkannya di Recycler View. Di video berikutnya kita juga akan belajar untuk menampilkan gambarnya melalui Recycler View yang sudah kita buat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.